Yang di sampingnya asap itu kayak geser dikit ya, biar kelihatan. Di tengah dikit aja. Nah, geser dikit. Dikit. Nah, biar kelihatan mukanya. Nah, oke. Di atas. Jangan geser lagi ya. Oke, ini itu aja tuh. Baiknya aja Pak. Siapa? Saya? Iya. Oh nggak ada. Saya belum. Saya tuh waktu itu cuman apa namanya disuruh di sini ya. Disuruh surat-surat gitu. Kalau mau hubungan keluarganya itu ada syarat-syaratnya gitu lah. Sus munduran sus. Surat-surat gitu. Surat, terus permohonan, nanti video call. Nanti video call jatahnya 11 hari itu pun harus bermohon dulu. Jadi selama ini berkomunikasi dengan orang aja. Iya, cuma permohonan dulu. Iya. Ini benar nggak sih mungkin katanya Amar itu Apa ini nurun kak? Yang dengar kata Om Jan itu kan, Om Jan bilangnya karena selnya kecil, jadinya sebenarnya tadi mau didengerin semuanya kan, mau diputar semuanya, cuma sama hakim nggak boleh kan. Itu sama Om Jan baru sedikit dikeluarkan, belum semuanya dikeluarkan bagaimana keadaan Bang Amar karena tadi sama hakim nggak boleh juga kan. Jadi coba nanti tanya Om Jan aja rekamannya seluruhnya gimana gitu. Benar nggak sih cuma 1 jam disuruh bisa Ya, bebas? itu 1 jam aja sehari. 1 jam sehari. Iya makanya kayak Ada bisa dari sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kan ya menurut aku hukum Indonesia tuh aduh gimana ya. Wah, Psikis Amar kena nggak sih dirinya? ya pastilah coba Ibu psikis pasti kena lah. Gimana mungkin? Ya, memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan baik dengan saya, dengan Adi gitu ya. Tapi waktu itu 1 kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasi di sana dan dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka daripada pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang menjadi kendala. Kemudian informasinya keterbatasan gerak selama ada di Nusa Kambangan ini itu kan juga akan berdampak kepada kesehatan dan dia sudah mulai mengeluhkan dirinya dengan kaki kebas karena untuk keluar itu kan 1 jam dan itu pun ditutup matanya dan sebagainya. Nah ini asas kemanusiaan ini yang kami pasti harus mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini. Karena kalau kembali kepada Pak Dirjen Lapas mengatakan bahwa Amar ini kan bukan penyalahguna narkotika. Jadi ya mohon sekali lagi untuk para pimpinan, penegak hukum Amar segera dikembalikan. Jadi dikembalikan dan haknya sebagai manusia, hak asasi manusianya
hak kemanusiaan, hak keadilannya, hak untuk direhabilitasi itu segera dilaksanakan. Karena kalau tidak, itu berdampak kepada fungsi saraf otaknya itu, dia akan mengalami stres, kecemasan, sampai kepada depresi, dan nanti meningkat sampai kepada gangguan jiwa. Itu yang tidak diharapkan oleh kita semua. Oke, Mengenai surat Adit, ke presiden gimana mungkin Ibu? Ya, kami sudah ya istilahnya berupaya untuk hal ini kan. Dari pihak keluarga saya dengan Adit sudah berupaya untuk mohonlah keadilan, mohonlah kemanusiaannya. Kita punya hak juga sebagai warga negara yang punya kewajiban bayar pajak, yang hasil pajaknya dibayar para penegak-penegak hukum ini kan. Nah, bersuratlah kepada ya Presiden supaya mendapatkan keadilan dan hak asasi kemanusiaan itu yang tidak memilah-milah gitu, untuk diberikan perlindungan secara hukumnya, juga ya haknya untuk hidup, karena banyak kok yang tadinya menyalahguna narkotika kemudian bisa berproduktif, bisa berkarya, dan bisa direhabilitasi, bisa dikonseling, kemudian bisa berkarya kembali, itu banyak. Dan berharap Amar akan ke sana sebelum kemudian nanti kalau misalnya ada tekanan itu kan akan berdampak kepada kesehatan dan fungsi sarafnya sampai kepada tingkat yang lebih tinggi gangguan kejiwaan. mungkin Adit melihat Amar sendiri langsung dari layar, sedikit mengobati rasa kangen, melihat tadi Abang Amar langsung seperti apa, dan respon Adit juga melihat Raffi Ahmad kemarin kan datang ke Nusa Kambangan, seperti apa sudah tahu belum sih? Ya pastilah kangen banget ya, karena kan baru pertama kali ini ya, terakhir Akan di sama saya kita. Iya. Jadi di bulan Agustus ya terakhir kita ya. Iya, terakhir aku Sama Panji. pas ngeliat lagi Waktu mau mengajukan remisi. Iya. Gitu. berubah ya, berubah terus PB. ya, tapi alhamdulillahnya sehat sih ya, sehat itu sih yang paling penting. Mendengar keluhan Amar sendiri tadi kan mau tidak mau gimana dia maksudnya seperti apa sih yang biasanya kita tahu Bang Amar kalau di sini kan bisa leluasa, di sana tidak bisa sama sekali leluasa. Ya itulah makanya luar biasa, aku juga nggak ada kata-kata lagi sih, untuk kayak ya seharusnya ketika memang masalahnya harus dibicarakan di sini ya, ini bahasa orang awam, bahasa orang normal. Ketika lu punya masalah sama gue, lu datang ke sini langsung gitu, tatap muka gitu. Kenapa online gitu? Ya, jadi ya saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk tunjukkan offline-nya, kemudian sih ya itu sih harapan dari kita offline gitu sih. Komunikasi dengan Raffi Ahmad. Kenapa Raffi Ahmad? Raffi Ahmad yang ke Nusa Kambangan. Ya itu kan kerjaannya dia. Itu kerjaan dia. Program Itu program pemerintah. Tapi kita nggak berasa ketemu gimana? Aku nggak ngerti itu SOP-nya bagaimana, aku nggak bisa komen. Cuman ya alhamdulillah saling support secara moral, mungkin support secara satu pekerjaan gitu kan, jadi seperti itu. Itu sempat khawatir nggak Bang Amar ini kita sakit? Oh ya, tadi sebelum sidang kan kita udah komunikasi sama Bu Titi, kebetulan di telepon, jadi udah apa-apa tadi sebelum. Jadi mulai rasanya juga. Saya yang penting intinya coba bisa berdoa doang lah, sehat, pokoknya karena kondisi terakhir kan dia sakit dan coba kita kapan mau jadi itu lebih menyedihkan sebenarnya dibanding yang tersebar sama kalian gitu. Nah, tadi mau diputarin kan sama hakim nggak boleh kan, karena bukan waktu pemerintahan. Jadi ya udah, jadi makanya coba bisa berdoa biar dia tetap semangat, sehat, ya udah itu aja paling. Jadi sebagai Raffi, kamu barangkali nggak serang Ronaldo. itu gimana tanggapan keluarga Adit? Saya pengen samperin langsung. Tapi ya kan nggak bisa. Ke sana berangkat kita Nggak ya. bisa. Cuma kan Kalau aku bisa taunya. dikunjungin pasti Iya. aku sama Adit yang udah ngajakin aku, ayo kan kunjungan, nggak bisa Iya, di nggak itu. bisa. Jadi Kita kayak menghormati dengan SOP ada gitu, mengikuti juga alur-alur hukumnya Iya, iya. ada, jadi tidak seorang-orang Nggak bisa. Ya, intinya jangan inilah ya, jangan memilah-milih lah ya gitu. Sih cuma kita di Indonesia ini hukumnya jangan memilah-milih. Komunikasi dengan ponakan soal Bang Ahmad mungkin Bang? Ada komunikasi? Ponakan. Oh belum. Aku belum. Adit, ini kan baru pertama ya datang, apakah nextnya diri Kemarin datang. kemarin Datang ya, soalnya kemarin itu. Pesawat. akankah tiap minggu mencoba menemani Bang Amar? Iya Mbak, insya Allah Mbak, aku kalau misalkan disuruh ditemenin ke sana aku mau gitu loh, nggak masalah gitu. Jadi ya seorang adik gimana ya rasanya, apalagi banyak berita yang Bang Amar kakinya kram, terus diborgol tangannya, aduh
ya perasaan seorang adik seperti apalah ya. Minum aja menutup matanya gitu kan. Jadi ya emang harus ya seorang adik pasti kalau misalkan nanya perasaannya gimana, sakit banget pasti gitu. Kan selama ini selalu minta uangnya kepada dia. Kamu sebagai adik pernah nggak sih minta uang sama Amar sih? Ini loh, bukan masalah dimintain uang, jangan salah. Jadi kita ini bertiga ada bisnis, Anjir, aku, Bang Amar. Nah, jatahnya Bang Amar itu memang dipegangnya sama aku, gitu loh. Jadi jangan salah sangka, Adit tadi juga, ini Adit kan juga kerja, jadi aku juga nggak bisa memaksakan Adit untuk. Laki itu beda sama perempuan, jadi kalian tuh juga harus bedain, laki-laki itu beda pokoknya sama perempuan. Jadi mungkin Bang Amar lebih nyaman ke aku, karena lebih gampang ngomongin. Kalau Adit kan udah syuting segala macam gitu lah. Dia juga banyak yang diurus gitu, jadi bukan soal uang dari aku, mau dari aku mau apa, intinya Bang Amar tuh percaya sama aku. Kadang-kadang Adit juga transfer ke aku gitu buat Bang Amar, titip Karena emang ya, semua aku iya, cobain ya gitu ya. mungkin nggak apa ya, maksudnya tidak usah terlihat ke media segala Iya, macem gitu. lain, nggak harus oh apakah Aditya Zoni memberikan uang ke Amar Zoni, nggak usah ditanyain itu, nggak usah gitu. Maksudnya kayak nggak perlu tahu juga. Jadi walaupun Adit juga sibuk, Adit tuh tetap komunikasinya tuh sama aku, pasti Iya. nanyanya, Kak gimana, Betul. kemarin itu dia udah berapa kali Kak, gimana, udah bisa kunjungan belum, gue bilang belum. Ini barang-barangnya Bang Amar udah sama dokter ya? Ya, karena emang aku itu di rumah aja takut nggak muat, barang-barangnya banyak, makanya dibagi dua, sebagian dia Adit, Iya. sebagian dia aku, gitu. Jadi ada pikiran liarnya, gue itu nggak mau. Ya, lo nggak mau ngurusin. Padahal Kan aku lebih balik banyak lagi. tuh barang-barang Amar di situ ada Iya. foto-foto. Sekali lagi beda laki-laki, beda sama perempuan gitu. Jadi nggak yang gimana, maksudnya nggak bisa 100% terjun gitu loh. Karena aku juga nggak bisa memaksa juga, mereka punya pekerjaan gitu. Jadi kalau mereka juga ada waktu, pasti kita tuh rame-rame kesana yang kunjungan. Bit mungkin banyak netizen yang ngeraguin keputusan Kamelia tuh sama. Oh enggak, jangan diragukan. Tulisannya saya waktu itu sempat ngomong kan, waktu itu kan saya nggak mau ikut campur ya hubungannya Bang Amar sama dokter. Cuman tapi saat ini saya melihatnya luar biasa tulus banget ya. Saya dukung 1000%. Mudah-mudahan sampai ke pelaminan ya, menikah ya, mudah-mudahan bahagia dua-duanya. Saya doain yang terbaik. Settingan ya, settingan. Berarti ini berarti nih Kak. Dapat restu nih ya? Berarti asis gue berhasil kan? Berarti Ya dia gue udah kenalin. dapat masjid ya di Paris. Sekarang Adit yang kenalin aku sama Bang Amar. Tapi nyomblangnya berhasil sama Adit ya? Iya. Awalnya kita kan mungkin ya. Kita bukan bisnis, jadi dia nyomblangin. Jadi secara naluri, secara alamiah itu berjalan. Iya. Ya proses Alhamdulillah. lah itu dari atas. Oke, sebagai adik lawan, abang ada aja masalah. Enggak. Udah Udah jalan 4 kali, ya ini nggak pernah lelah. Dari yang pertama sampai yang sekarang nggak pernah. Makasih Bang. Thank you, Bang. ya. Aman ya? Yuk, thank you.